Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Daring kelas 3 belajar online di rumah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat semua ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Di masa pandemi COVID-19 ini, jangan lupa kita terus menerapkan pola hidup sehat 3M ya. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelum memulai pembelajarannya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Selamat menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu pada channel aku. Nah, Sobat Daring, jangan lupa tonton video ini sampai selesai agar tidak ketinggalan informasi penting ya Sobat Daring. Bapak sampaikan juga, jangan lupa untuk selalu rajin belajar di rumah ya, agar pengetahuan kalian semakin bertambah. Nah, Sobat Daring, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi, muatan bahasa Indonesia. Sebelum ke materi, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi kalimat utama setiap paragraf dari suatu bacaan dengan tepat. Kedua, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok suatu bacaan dengan tepat. Ketiga, siswa dapat menemukan kosakata baru tentang perkembangan teknologi komunikasi dengan benar. Nah, Sobat Daring, manusia adalah makhluk sosial, artinya setiap orang memerlukan orang lain. Satu orang berhubungan dengan orang lain. Manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang diinginkan dan kita pikirkan. Dahulu, ruang komunikasi manusia amat terbatas. Bersyukurlah, teknologi komunikasi makin berkembang. Kini, kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Mari kita pelajari perkembangan teknologi komunikasi agar hidup makin berarti. Nah, sebelum itu, ayo kita baca teks berikut ini yang berjudul Sejarah Komunikasi. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan, sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Di Indonesia dikenal adanya kentongan. Kentongan digunakan untuk menyampaikan tanda bahaya bagi warga. Selain kentongan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jaring sosial. Jaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Nah, Sobat Daring, apakah kamu masih ingat tentang kalimat pokok dari setiap paragraf? Iya, benar. Kalimat pokok yaitu kalimat utama pada paragraf yang berisi hal utama pembicaraan paragraf, serta dilengkapi oleh kalimat penjelas yang berada di awal atau deduktif, maupun di akhir kalimat atau induktif. Nah, selanjutnya yaitu ide pokok. Ide pokok suatu bacaan dapat ditemukan jika kita membaca dengan teliti. Ide pokok ditemukan pada kalimat utama tiap paragraf. Nah, apa sih artinya dari ide pokok? Iya, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang paragraf. Maka, nama lain ide pokok adalah gagasan utama. Yang selanjutnya akan kita bahas tentang alat komunikasi tradisional dan modern. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama, maupun yang baru dikenal masyarakat. Daun lontar, astasi, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu.
Selain itu, ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaruan. Ada juga loh sobat daring, alat komunikasi tradisional telepon kaleng yang dapat kita buat di rumah, seperti gambar berikut ini. Setelah menyimak cerita berikut tadi, kita diskusi tentang alat komunikasi. Diskusi adalah salah satu contoh bentuk komunikasi. Benny memberikan pendapat dengan santun tentang alat komunikasi sederhana yang masih dapat dipakai hingga saat ini. Edo menanggapi dengan penuh semangat. Udin menjadi pendengar yang baik sambil sesekali memberikan tanggapan. Gaya Udin, Benny, dan Edo saat melakukan diskusi berbeda-beda. Namun mereka tetap dapat berdiskusi dengan baik. Hal tersebut terjadi karena sifat-sifat tiap orang pasti berbeda. Nah, sobat daring, setiap orang pasti memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pendiam dan pemalu, ada juga yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Sifat termasuk salah satu bentuk keberagaman. Berikut beberapa contoh sifat beserta ciri-cirinya. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan sejarah penggunaan telepon. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Manusia adalah yang sudah mengenal surat dan telegraf sebelum ditemukan telepon. Namun, surat memerlukan waktu berhari-hari dalam menyampaikan pesan. Selain itu, komunikasi dilakukan secara tertulis. Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Berdasarkan hasil penelitian tentang gelombang bunyi, Alexander Graham Bell menciptakan telepon. Pada uji coba pertama kali, daya jangkauan telepon sekitar 8 mil. Selanjutnya ada satelit telepon, oleh karena itu daya jangkauan telepon semakin luas. Komunikasi dapat dilakukan antar negara. Sekarang jaringan telepon bergerak melalui satelit. Kita dapat berkomunikasi di mana saja dengan menggunakan telepon genggam atau ponsel. Nah, yang terakhir yang kita bahas yaitu fungsi teknologi informasi dan komunikasi. Ada beberapa fungsi teknologi informasi dan komunikasi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi teknologi informasi komunikasi dalam pendidikan, yaitu teknologi memiliki peran fungsi sebagai media atau alat pembelajaran. Yang kedua, teknologi memiliki fungsi sebagai ilmu pengetahuan. Yang terakhir, teknologi juga memiliki fungsi dan peran sebagai bahan materi pembelajaran. Yang selanjutnya, fungsi teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan, yaitu kemudahan mengakses informasi, kemudahan pekerjaan, kemudahan berkomunikasi, dan kemudahan dalam bertransaksi. Yang terakhir, fungsi teknologi informasi secara umum, yaitu fungsi sebagai kapsur atau penangkap informasi atau gambar, fungsi sebagai processing atau pengolah, fungsi generating atau menghasilkan, fungsi storage atau penyimpanan, fungsi retrieval atau pencari kembali, dan yang terakhir yaitu fungsi transmission atau transmisi. Nah, sobat daring, setelah kalian menonton video pembelajaran ini tadi, ayo coba kita kerjakan soal berikut ini pada buku tulis kalian ya. Soalnya yaitu, buatlah sebuah surat kepada saudaramu tentang rencana lebaran di tahun 2021 nanti. Setelah itu, kumpulkan di Google Classroom yang telah disediakan oleh gurumu ya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya.
Kalian juga bisa lihat contoh surat pribadi berikut ini ya. Nah, Sobat Daring, itu tadi pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel aku ini.